Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Nero Ramadan. Saya mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Tangerang dari program studi manajemen dengan NIM 20612011121. Oke, mari kita mulai ke pembahasan dari video saya. Etika, moral, dan akhlak pada kehidupan modern. Etika adalah suatu ajaran yang berbicara tentang baik dan buruknya, yang menjadi ukuran baik buruknya, atau dengan istilah lain ajaran tentang kebaikan dan keburukan, yang menyangkut peri kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, sama manusia, dan alam. Dari segi etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang azas-azas akhlak atau moral. Dari pengertian kebahasaan ini, terlihat bahwa etika berhubungan dengan upaya untuk menentukan tingkah laku manusia. Ada dua pendekatan yang untuk mendefinisikan akhlak, yaitu pendekatan linguistik dan juga pendekatan terminologi. Akhlak berasal dari bahasa Arab yakni khulukun, yang diartikan budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Pada zaman modern ini, di mana teknologi canggih sedang menguasai dunia, terutama di mana zaman saat ini, begitu juga pada etika, moral, dan akhlak individu yang mulai mengalami kemerosotan yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain salah dalam memilih pergaulan, yaitu apabila kita salah memilih pergaulan, kita juga bisa ikut-ikutan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Orang tua yang kurang memperhatikan anaknya, bisa-bisa anaknya merasa tidak nyaman berada di rumah dan selalu keluar rumah. Hal ini bisa menyebabkan remaja terkena pergaulan bebas. Ingin mengikuti tren yang biasanya banyak anak remaja sekarang mulai merokok dan mereka ingin terlihat keren daripada teman-temannya. Himpitan ekonomi yang membuat para remaja stres dan butuh tempat pelarian, kurangnya pendidikan agama dan moral, penerapan etika, moral dan akhlak kehidupan sehari-hari, antara lain etika bergaul dengan orang lain. Contohnya adalah hormati perasaan orang lain dengan tidak mencoba menghina atau menilai mereka cacat. Etika di jalan contohnya adalah berjalan dengan sikap wajar dan tawadu, tidak berlagak sombong di saat berjalan atau mengangkat kepala karena sombong atau mengalihkan wajah dari orang lain karena takabur. Etika makan dan minum contohnya adalah berupaya untuk mencari makanan yang halal. Hendaklah makan dan minum yang kamu lakukan diniatkan agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kamu mendapat pahala dari makan dan minuman itu. Etika pergaulan menurut Islam contohnya adalah ta'aruf. Ta'aruf atau saling mengenal menjadi suatu yang wajib ketika kita akan melangkah keluar untuk bersosialisasi dengan orang lain. Dengan ta'aruf kita dapat membedakan sifat, kesukuan, agama, kegemaran, karakter, dan semua ciri khas pada diri seseorang. Tafahum, memahami. Setelah kita mengenal seseorang, pastikan kita tahu juga semua yang ia sukai dan yang ia benci. Dengan memahami, kita dapat memilih dan memilah siapa yang harus menjadi teman bergaul kita dan siapa yang harus kita jauhi. Ta'awun, sikap ta'awun atau saling menolong. Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk saling menolong dalam kebaikan dan takwa. Rasulullah SAW telah mengatakan bahwa bukan termasuk umatnya orang yang tidak peduli dengan urusan umat Islam yang lainnya. Moral dalam istilah juga dipahami sebagai satu, prinsip hidup yang berkenan dengan benar dan salah, baik itu buruk. 2. Kemampuan untuk memahami perbedaan benar dan salah. 3. Ajaran atau gambaran tentang tingkah laku yang baik. Moral ialah tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika. Tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika
sama ada baik atau buruk dinamakan moral. Moral terbagi menjadi dua, yaitu baik. Segala tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai baik. Buruk, tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai buruk. Akhlak. Akhlak kepada Allah. Akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ridho terhadap hukumnya, baik secara syar'i maupun secara takdir. Ia menerima hal itu dengan lapang dada dan tidak mengeluh. Jika Allah menakdirkan sesuatu kepada seorang muslim yang tidak disukai oleh muslim itu, dia merasa ridha, menerima dan bersabar. Ia berkata dengan lisan dan hatinya, aku ridho Allah sebagai Rabbku. Jika Allah menetapkan hukum syar'i, ia pun ridho dan menerima. Ia tunduk kepada syariat Allah Azza wa Jalla dengan lapang dada dan jiwa yang tenang. Contohnya, beribadah kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah untuk menyembahnya sesuai dengan perintahnya. Seorang muslim beribadah membuktikan ketundukan terhadap perintah Allah. Berzikir kepada Allah, yaitu mengingat Allah dalam berbagai situasi dan kondisi, baik diucapkan dengan mulut maupun dalam hati. Berzikir kepada Allah melahirkan ketenangan dan ketentraman hati. Oke, sekian dari video saya. Terima kasih banyak telah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.